Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita akan dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya bagikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema di dalam Tuhan tak ada yang sia-sia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi ini kita baca dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Di situ berkata, "Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia." Kita baca juga dalam Mazmur pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-6. "Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang." Saudaraku yang diberkati Tuhan, waktu kita melihat hidup kita, apakah kita berkecil hati karena tidak memenuhi ekspektasi kita? Kita mungkin sudah berdoa, kita berpuasa, dan kita mungkin berdoa sudah bertahun-tahun, tapi hidup kita seakan-akan hanya di tempat saja dan tidak kemana-mana. Sepertinya hidup kita itu stuck. Bahkan kita mendengar bisikan bahwa kamu sama sekali tidak berguna, ada intimidasi yang datang menyerang kita, dan itu yang membuat kita merasa hidup kita ini gagal. Dan jika saat ini kita sedang berada di fase ini, mari saya mengajak saudara semua bahwa apapun yang sementara kita alami saat ini, itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Hidup kita semua diproses oleh Tuhan. Banyak dari setiap kita, bahkan hamba Tuhan yang sudah melakukan hal-hal besar pun dalam hidupnya, justru berpikir bahwa dia gagal menjalani panggilannya. Di Alkitab kita lihat Nabi Elia, dia sendiri merasa gagal sehingga dia berkata, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Itu dalam 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang keempat. Dia merasa bahwa jika semua yang dia lakukan itu semuanya sia-sia, apa yang dia lakukan kepada Tuhan itu sia-sia. Kita juga bisa melihat bagaimana Raja Daud, dia pernah ada di fase berputus asa atas imannya dan dia merasa hidupnya sia-sia. Perasaannya tergambar dalam Mazmur pasalnya yang ke-55 ini, ayatnya yang ke-6. Dia berkata, "Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang." Saudaraku yang diberkati Tuhan, begitu juga dengan Rasul Paulus. Dia pernah merasa goncangan yang hebat karena merasa hidupnya sebagai pelayan Tuhan hanyalah kesia-siaan. Dia bahkan mengungkapkan perasaannya kepada jemaat di Galatia. Itu dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-11, dia berkata bahwa aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika hari-hari ini saudara sedang berada dalam posisi ini, jangan biarkan kebohongan musuh menguasai pikiran kita. Mari kita undang Roh Kudus masuk dalam pikiran kita, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, dan biarlah Roh Kudus itu memberikan ketenangan. Dan mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58 ini berkata bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Saudaraku, selama kita hidup, bahkan ketika kita bangun pagi, kita pun masih diberikan nafas kehidupan. Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi setiap kita dan Dia sementara bekerja untuk mengerjakan kehendaknya dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jadi apapun yang kita lakukan, jika hal itu bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, itu semua tidak ada yang sia-sia dan itu semua berguna untuk bagi kekekalan, untuk kerajaan Allah. Meskipun kita hanya belajar, mungkin kita sebagai ibu rumah tangga dan tugas kita hari-hari hanya mengurus suami, anak-anak dan sebagainya.
Mari kita mau kerjakan itu dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan dan bukan manusia. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa semua jerih lelah kita, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri bisa memakai hidup kita, walau kita cuma ibu rumah tangga, walau kita hanya mungkin tukang parkir dan sebagainya. Tuhan sanggup mengangkat hidup kita dan Dia mau memakai hidup kita untuk memberkati orang lain, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui setiap hal kecil yang kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan segenap hati, karena Tuhan berkata bahwa setialah dengan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Mari, ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, Tuhan mempercayakan segala sesuatu di tangan kita, mari kita kerjakan itu dengan segenap hati, dengan sungguh hati, untuk menyenangkan hati Tuhan dan hidup kita berdampak bagi banyak orang. Biarlah firman Tuhan di pagi ini menjadi rema yang kuat bagi setiap kita, untuk kita mau sungguh-sungguh hidup mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan terutama kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati. Immanuel.